melakukan pemupukan pembuahan teman-teman ya, atau pupuk generatif, karena saya udah ada beberapa pohon anggur yang sudah memenuhi syarat ya untuk kita buahkan, yaitu percabangannya, lalu kondisi batangnya itu sudah bisa untuk kita buahkan teman-teman ya. Sebenarnya sudah lama bisa dibuahkan, cuman karena kondisi cuaca kita kemarin masih terlalu ekstrim ya, tapi sekarang juga masih musim penghujan sebenarnya teman-teman. Tapi kita coba untuk lakukan pemangkasan karena tersier-tersiernya ini sudah tua ya, sudah kelewat tua. Jadi kita harus melakukan pembuahan saja, siapa tahu ya mungkin nanti bisa jadi buahnya ya, meskipun masih di musim penghujan seperti ini. Nah, jadi yang ingin kita bagikan di video kali ini ialah bagaimana cara melakukan pupuk pembuahan teman-teman ya. Jadi pupuk pembuahan ini sebenarnya bisa dikatakan wajib ya, atau perlu dilakukan ketika kita hendak melakukan pangkas pembuahan ya. Jadi sebelum kita melakukan pangkas pembuahan, kita perlu melakukan yang namanya pupuk pembuahan teman-teman ya, pengaplikasian pupuk pembuahan. Jadi seperti apa pengaplikasian pupuknya, nah nanti akan kita bagikan di video ini ya, akan kita bahas bagaimana caranya, bagaimana prosesnya ya. Jadi langsung saja kita ke pencampuran pupuknya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa jenis pupuk ya. Jadi yang ingin kita pakai ada yang namanya pupuk majemuk. Sebelum kita aplikasi, jadi saya beritahu dulu bahwa pupuk ini ada yang namanya pupuk majemuk teman-teman ya. Ada yang namanya pupuk tunggal teman-teman. Nah di sini yang di hadapan kita ini semuanya pupuk majemuk teman-teman. Apa pupuk majemuk itu ya? Pupuk itu ya pupuk yang mengandung unsur hara lebih daripada satu teman-teman ya. Nah itu namanya pupuk majemuk. Kalau pupuk tunggal itu dia hanya mengandung satu jenis unsur hara ya, seperti KCl ya, lalu urea. Nah itu namanya pupuk tunggal teman-teman. Jadi hanya mengandung satu unsur hara. Nah jadi di depan kita ini sudah pupuk majemuk semua. Nah pupuk majemuk ini perlu kita pahami ya kandungan-kandungan yang di dalamnya. Jadi sebelum kita memakai pupuk, kita harus paham dulu kandungan apa yang ada pada pupuk itu teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu masalah pupuk teman-teman ya. Nah jadi yang ingin kita pakai, yang bisa kita pakai untuk melakukan pupuk pembuahan itu pada anggur itu ya banyak macamnya kalau pupuk majemuk teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang mau simple, salah satu contoh ya. Nah, jadi ada pupuk majemuk yang seperti ini teman-teman. Nah ini grower, bisa juga dipakai untuk pembuahan teman-teman ya, karena dia sudah mengandung unsur hara makro ya, ada mikronya pula teman-teman. Nah di sini dia ada nitrogennya itu 15, lalu fosfatnya itu 9 ya, ditambah kaliumnya itu 20 plus Te. Nah Te ini kandungan unsur hara lainnya teman-teman ya. Nah, di sini tertulis itu seperti magnesium, sulfur ya, itu makro ya, termasuk pupuk makro tapi dia makro sekunder. Lalu boron, mangan ya, zinc itu pupuk mikronya teman-teman. Nah jadi pupuk ini cukup lengkap ya kalau kita mau aplikasikan untuk fase generatif atau fase pembuahan sebelum kita melakukan pangkas pembuahan. Jadi kita bisa aplikasikan pupuk ini kalau mau simple teman-teman ya. Nah kalau mau simple kita bisa pakai ini, atau jenis-jenis merek lainnya juga ada teman-teman dengan kandungan unsur kaliumnya yang tinggi ya, lalu fosfatnya kalau bisa tinggi. Nah ini kurang tinggi, tapi kalau kita mau ditambah ya bisa seperti pupuk lain yang mengandung fosfat sebagai tambahan. Nah jadi kita mix mau pupuk ini dengan kandungan fosfat yang tinggi boleh, ataupun dengan yang ini saja juga boleh. Nah jadi seperti itu. Nah ini tidak saya pakai yang ini ya, yang mau saya pakai di sini adalah pupuk MPK dan MKP teman-teman ya, pupuk MKP. Nah di sini saya sudah menyiapkan MKP, yaitu monokalium fosfat ya, yang sudah umum. Lalu pupuk KNO3 teman-teman ya. Nah ini KNO3, KNO ini tidak memiliki fosfat tapi dia memiliki kandungan kalium yang tinggi ya, 44, sampai nitrogennya itu 12 ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, dalam melakukan pemupukan generatif atau pemupukan pembuahan itu yang paling ditekankan itu unsur makro teman-teman ya, yaitu kalium dan fosfat. Nah itu yang harus tinggi kandungannya ya, jadi kalsium teman-teman. Nah seperti itu. Jadi untuk kandungan kalium, fosfat dan kalsium itu kalau bisa dia tinggi teman-teman dalam
melakukan pupuk pembuahan teman-teman ya. Nah jadi sini saya sudah menggunakan MKP, KNO3, lalu magnesium teman-teman ya. Nah magnesium ini termasuk unsur hara makro sekunder teman-teman ya. Lalu ada sulfur juga ya. Jadi magnesium ini juga cukup bagus untuk kita aplikasikan ya. Jadi di sini saya ingin mengaplikasikan 3 jenis ini teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, kenapa saya tidak memakai pupuk karate plus boroni. Nah biasanya kan KNO3, MKP, karate plus boroni teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, kenapa saya tidak memakai itu, karena unsur hara yang ada pada karate boroni itu sudah ada di pupuk yang lain teman-teman ya. Jadi saya tidak memakainya lagi. Dari mana? Karena kandungan karate plus boroni itu kan dia nitrogen teman-teman ya. Nah nitrogen sudah kita dapat dari KNO3 teman-teman ya, plus di musim penghujan seperti ini. Jadi itu sudah bisa kita dapat ya. Nah, jadi terus lalu ada yang namanya boron ya teman-teman ya. Nah boron itu teman-teman sudah kita dapat dari pupuk manohara saya teman-teman ya. Nah saya kan juga sering mengaplikasikan pupuk manohara ya. Nah, pupuk manohara ini sudah mengandung boron 6,88%. Nah itu cukup tinggi teman-teman ya untuk kebutuhan unsur hara mikro teman-teman ya. Nah, jadi sudah cukup tinggi, kita dapat dari sini, sudah kita aplikasikan ini sebelumnya. Jadi untuk karate plus boroni itu ya tidak perlu kita pakai lagi, karena kita sudah dapat kandungannya dari manohara, lalu dari pupuk yang KNO3 teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah ada di sini MKP, KNO3 dan magnesium ya. Nah sulfur ini juga penting ya teman-teman. Sulfur ini untuk memperkuat tanaman teman-teman ya, supaya tidak mudah terserang oleh penyakit teman-teman ya. Nah itu ada magnesium ya, magnesium sulfat ini teman-teman. Pupuk ini juga berguna ya, diaplikasikan sebelum melakukan pangkas pembuahan, supaya buah dan bunganya nanti tidak mudah rontok teman-teman. Nah jadi seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita lakukan pencampuran teman-teman ya. Nah, yang pertama itu kita campur MKP nya teman-teman ya. MKP 1 sendok makan ya, seperti ini, 1 sendok makan. Lalu KNO3 ya, di sini kita ada pupuk KNO3. KNO3 ini kita kasih lagi 1 sendok makan ya. Lalu magnesium sulfat teman-teman. Magnesium sulfat ini saya pakai 1/2 sendok makan saja teman-teman. Jadi 3 pupuk ini kita campur ya menjadi satu, dicampur dengan air teman-teman ya. Nah, kita aduk dulu. Setelah dia rata ya, dirasa sudah larut, kita tambah airnya ya sampai full satu wadah ini. Nah, sudah full, langsung kita aplikasikan ke tanaman kita teman-teman ya. Nah, seperti apa pengaplikasiannya, kita langsung ke TKP ya. Nah ini teman-teman, kita sudah di lokasi ya. Ini pohon yang akan kita berikan pupuk teman-teman ya. Nah sini ada pohon anggurnya, kita aplikasikan. Nah jadi kalau saya teman-teman biasanya sebelum mengaplikasikan pupuk pembuahan seperti ini ataupun pupuk yang lain, meskipun ini dengan cara dikocor, biasanya saya terus sering melakukan pembasahan dulu teman-teman ya. Jadi air ini saya siramkan. Nah seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau kondisi media tanam kita ini kering kerontang teman-teman, jadi saya biasanya basahi dulu teman-teman seperti ini ya. Jadi setelah saya basahi, baru kita aplikasikan pupuk ini tadi ke media tanamnya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah untuk satu wadah ini tadi teman-teman, nah satu wadah ini itu saya biasanya aplikasikan ke 2 tanaman ya teman-teman. Jadi kalau untuk satu tanaman ya menurut saya terlalu banyak. Kalau saya ya sejauh ini ya masih efektif, meskipun hanya setengah ember ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu ada sisa sedikit separuhnya kita aplikasikan ke tanaman yang lainnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita basahi lagi. Nah, basahi lagi ya, baru kita aplikasikan pupuknya teman-teman. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini pupuk yang kita aplikasikan itu lebih efektif ya, tidak membuat tanaman kita menggosong. Nah, pupuknya jadi mudah terserap nanti teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lakukan pemupukannya. Dia yang pertama tadi ya, kita memakai pupuk kalsium ya. Nah, maksud saya pupuk MKP. Yang kedua lalu pupuk magnesium sulfat, lalu ada KNO3 ya teman-teman ya. Kenapa tidak pakai Karate Plus Boroni tadi sudah dibahas ya. Lalu sebelum kita mengaplikasi pupuk, kalau media tanam kita itu dalam kondisi yang kering kerontang ya, kita basahi dulu teman-teman ya. Kita basahi menggunakan air biasa, baru kita aplikasikan pupuknya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Pupuk pembuahan ini bisa kita lakukan hingga 4 kali teman-teman ya. Nah, kebanyakan teman-teman kita itu biasanya melakukan itu sebanyak 4 kali teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Setelah pupuk yang keempat baru dilakukannya pangkas pembuahan teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu masalah pengaplikasian pupuk generatif teman-teman ya, yang saya lakukan kepada tanaman anggur saya. Jadi teman-teman kalau ada pengalaman pupuk-pupuk yang lain untuk melakukan pembuahan ataupun pupuk generatif, mungkin ada merek pupuk yang lain yang ingin dibagikan di kolom komentar juga boleh, agar lebih bermanfaat. Lalu ada yang ingin bertanya, boleh kita tanyakan di kolom komentar ya. Salam pertanian, salam kuku hitam.